Nah ini luar biasa ya. Ada kerendahan hati, ada kesadaran diri ya, untuk mengungkapkan permohonan maaf. Ini jarang-jarang dimiliki oleh pejabat di kita. Pejabat di kita kalau salah ya cari alasan, cari dalil pembenaran. Padahal harusnya begini. Kalau salah sudah saja, nyatakan kesalahannya, mohon maaf. Kalaupun Anda tidak mau mengundurkan diri, minimal mohon maaf, minta maaf. Ini udah mengundurin diri enggak, minta maaf enggak, terus-terusan merasa besar kepala, malah menyalahkan pihak lain dan seterusnya. Kan bagaimana kita berbangsa bernegara mau memberikan contoh pada rakyatnya kalau pemimpinnya seperti itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Cecena semua, kita mendapatkan kabar bahwa presiden ini akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena konon katanya ada satu atau dua menterinya yang ketahuan korupsi. Keren kali ini ya. Ini kalau kita lihat di thumbnail, presiden ini mundur imbas skandal korupsi yang menimpa menterinya. Bukan dia, bukan presidennya, menterinya yang korupsi, presidennya mundur. Ini sih pasti bukan di Indonesia ya. Meskipun fotonya ada Pak Jokowi, tapi itulah Pak Jokowi sedang bersanding dengan presiden Vietnam. Jadi hari ini di Vietnam sedang ada goncangan yang cukup hebat ya, dengan presiden yang mengundurkan diri. Entah rakyatnya senang atau bersedih, saya tidak tahu, tidak sampai mendalami sampai ke sana. Tapi tentu ini menjadi sebuah gambaran. Tapi kan di sana kan partai yang berkuasanya partai komunis, itu kan partai pemerintahnya partai komunis. Ya, kita bisa belajar dari mana saja, ya. Tentu menjadi sebuah pertanyaan penting seperti misalkan begini. Di Jepang, ya. Jepang itu kan rata-rata orangnya banyak yang tidak beragama. Tapi perilakunya dalam menjaga kebersihan, etos kerja dan segala macam kan itu mendapat acungan jempol. Nah itu kemudian selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah kan persoalannya kemudian hari ini adalah ada konsep Islam yang betul-betul keren, bagus, komprehensif, mengatur segala hal. Ada aplikasi yang tidak sesuai. Nah kemudian ada nilai-nilai yang bagus dari Jepang, dari mana-mana saja gitu, yang kemudian itu berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Mindsetnya nih yang terpenting bagi kita semua. Apakah kemudian kita menganggap Islam itu hanya konsep tidak bisa diaplikasikan? Kan bukan begitu. Itu sudah diaplikasikan di zaman Rasul. Dan hasilnya luar biasa pemerintahan Madinah ya, Madani. Dan itu menjadi sebuah contoh bagi banyak-banyak negara dalam melakukan roda pemerintahannya. Nah, kemudian Islam di Indonesia punya PR besar. Bagaimana kemudian meningkatkan kembali kesadaran umatnya untuk bersyariat, untuk mencontoh cara-cara Rasul, untuk mengambil konsep-konsep Islam dalam bernegara. Kan itu intinya. Bukan berarti kemudian, yang baik tapi dilakukan oleh orang komunis berarti itu tidak baik. Ya nggak begitu gitu. Hal yang baik tapi dilakukan oleh orang tidak beragama kemudian kita anggap tidak benar. Justru Islam mengajarkan bahwa hikmah itulah milik orang Islam. Orang hebat itu adalah orang yang mampu mengambil hikmah. Dan Islam tentu mengajarkan itu. Makanya kita bisa belajar dari manapun. Yang terpenting mindsetnya. Ya, jangan lepas dari ajaran-ajaran Islam. Kan begitu. Kita lihat. Ini ada kabar menarik dari RMOL. Presiden Vietnam mundur setelah tahu ada bawahannya yang korupsi. Presiden Vietnam, ini bacanya gimana ya? Nguyen Quan Phuc memutuskan untuk mengundurkan diri setelah 2 pejabat tinggi Partai Komunis terjerat kasus korupsi.
Pengunduran diri Nguyen Quan Phuc disampaikan oleh Komite Pusat Partai yang dikutip oleh Vietnam News Agency pada Selasa kemarin. Sepenuhnya menyadari tanggung jawab di hadapan partai dan rakyat, beliau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun, kata Komite Pusat Partai. Nguyen Quan Phuc yang saat ini berusia 68 tahun telah memegang posisi kepala negara selama 2 tahun. Ia juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau di negara yang lainnya lagi itu ada yang menterinya sudah ketahuan kasus benur, kasus korupsi yang lain-lain, termasuk Menteri Agama ya kalau nggak salah yang kemarin itu di pemerintahan sebelumnya. Tapi masih presidennya sama. Itu nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada permintaan maaf. Setahu saya begitu ya. Apalagi sampai mengundurkan diri, nggak ada ceritanya kan. Yang dicari oleh yang ada di sekitaran kita ini pejabat-pejabat ada 3 gitu kan. Pertama, dia membenarkan, mencari pembenaran, dalilnya apa gitu ya, bukan terkait korupsi, terkait apa sajalah keputusan, kebijakan segala macam yang tidak berpihak pada rakyat, mencari pembenaran. Yang kedua, mencari-cari alasan. Ya seperti misalkan ya ada cerita Perpu gitu kan, Perpu dikeluarkan Ciptaker karena dicari-cari alasannya. Oh, perang itu Ukraina Rusia, resesi global segala macam, padahal konon katanya keuangan Indonesia lagi baik-baik saja, bahkan meningkat di sisi lain, kan begitu. Kemudian yang ketiga, menimpakan kesalahan pada pihak lain. Lah, enggak tahu, kok tanya saya? Ya tanya menterinya dong. Ya tanya dia dong, kok tanyanya ke saya? Saya mana tahu. Nah, tapi yang dilakukan oleh Presiden Vietnam, dia mengambil resiko sebagai bentuk menjaga integritas dirinya, integritas partainya barangkali, bahkan negaranya, dan memilih mengundurkan diri. Wakil Presiden akan menjabat Presiden sampai Majelis Nasional memilih pemimpin yang baru. Pengunduran diri ini terjadi setelah 2 pejabat tinggi partai dipecat di tengah penyelidikan suap terkait penerbangan repatriasi dan produksi alat tes COVID-19. Wow, terkait produksi alat tes COVID-19. Di sini ada nggak ya? Kemarin sih dengar ada juga ya. Melempem itu. Oke, masih ada nggak beritanya? Keduanya adalah mantan diplomat yang memimpin tim tanggap COVID-19 di bawah pemerintahan Nguyen Quan Phuc saat menjadi PM Vietnam. Penyelidikan suap dilakukan sebagai upaya sekjen untuk membasmi korupsi. Vietnam sendiri tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh 4 pilar, yaitu sekretaris partai, presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen. Jadi kekuasaan presiden di Vietnam itu tidak terlalu kuat. Kalau di Indonesia gimana ya? Rasanya kok ada kemiripan. Tidak terlalu kuat karena ada yang lebih kuat. Tapi kalau yang ini terbuka, ada sekjen partai, perdana menteri, ketua parlemen. Kalau ini kayaknya nggak terbuka, invisible hand. Oke, ini udah beritanya sampai situ. Tapi ada yang menarik juga, bukan hanya presiden yang mengundurkan diri. Ini di negara yang sebelahnya ada juga, ini kita lihat ya, ada juga penasehat presiden Ukraina mundur gara-gara salah bicara. Nah, kalau di sini salah bicara kemudian nanti klarifikasi. Dalilnya apa? Yang 3 tadi, mencari pembenaran, ya, mencari alasan, atau melemparkan kesalahannya ke pihak lain. Saya nggak ngomong nama loh ya. Tidak tahan dengan serangan kritik, penasehat presiden Ukraina mengajukan pengunduran diri. Saya kira tahan atau tidak tahan, yang terpenting apa sikapnya kan gitu ya. Alexei Arestovich menyerahkan surat pengunduran dirinya yang ditulis tangan yang ditujukan kepada kepala staf presiden pada Selasa pagi. Kemarin juga bersamaan nih waktu setempat. Dalam suratnya ia mengungkapkan rasa penyesalan atas pernyataannya yang memicu amarah banyak orang dan juga parlemen. Saya telah menuliskan pemberitahuan untuk melepaskan posisi saya. Saya ingin menunjukkan contoh apa itu perilaku beradab, kesalahan mendasar, lalu pasrah. Tulisnya di media sosial dengan melampirkan foto suratnya seperti dikutip dari RT. Arestovich mendapatkan banyak kritikan setelah pernyataannya pada Sabtu. Ia mengatakan bahwa rudal jelajah supersonik
X-22 Rusia ditembak oleh pasukan Ukraina. Setelah ditembak, rudal itu jatuh menghantam pemukiman Dnipro. Dalam peristiwa itu puluhan warga sipil Ukraina tewas dan terluka. Itu ditembak, jatuh di pintu masuk, itu meledak saat jatuh, kata Arestovic di program YouTube Mark Feig. Wali kota Dnipro Boris Filatov menuntut agar intelijen Ukraina bereaksi atas pernyataan Arestovic yang dikhawatirkannya merusak nama baik pasukan Ukraina dan digunakan Kremlin untuk meragukan siapa yang harus disalahkan. Beberapa anggota parlemen Ukraina kemudian mengusulkan pemecatannya dengan mengumpulkan tanda tangan, meskipun Arestovic telah meminta maaf lewat tayangan televisi. Saya membuat kesalahan serius saat berbicara, apapun alasannya, pemirsa mendengarnya. Mulai sekarang saya akan lebih ketat dengan informasi yang saya suarakan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada para korban dan kerabat mereka, penduduk Dnipro dan semua orang yang sangat terluka oleh versi saya yang keliru tentang penyebab serangan rudal Rusia di sebuah pemukiman. Nah, ini luar biasa ya. Ada kerendahan hati, ada kesadaran diri ya, untuk mengungkapkan permohonan maaf. Ini jarang-jarang dimiliki oleh pejabat di kita. Pejabat di kita kalau salah ya cari alasan, cari dalil pembenaran. Padahal harusnya begini. Kalau salah sudah saja, nyatakan kesalahannya, mohon maaf. Kalaupun Anda tidak mau mengundurkan diri, minimal mohon maaf, minta maaf. Ini udah mengundurin diri enggak, minta maaf enggak, terus-terusan merasa besar kepala, malah menyalahkan pihak lain dan seterusnya. Kan bagaimana kita berbangsa bernegara mau memberikan contoh pada rakyatnya kalau pemimpinnya seperti itu?